Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK atau bisa kita sebut juga dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada materi pembelajaran sebelumnya atau bab 1, kita sudah mempelajari tentang mengenal program pengolahan kata. Ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pada bab 2, yaitu menggunakan Microsoft Word. Masih bersama Pak Indra. Oke? Langsung saja kita lanjut. Check it out. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak dapat yang pertama mendemonstrasikan cara membuat dokumen baru. Yang kedua, menyimpan dokumen menggunakan save dan save as. Yang ketiga, mendemonstrasikan cara menutup dokumen. Yang keempat, mendemonstrasikan cara membuka dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mendemonstrasikan cara mengubah atribut huruf. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut ya. Coba anak-anak perhatikan kata-kata mutiara di samping ini. Ya. Ini dibuat dengan menggunakan program pengolah kata. Bagus bukan? Inginkah anak-anak membuat kreativitas seperti ini? Ayo, kita pelajari bersama-sama cara membuatnya. Oke. Pada bab 1, kita telah sedikit mempelajari tentang Microsoft Word atau MS Word. Seperti yang telah anak-anak ketahui, MS Word adalah program pengolah kata yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Mengedit dokumen artinya memperbaiki dokumen. Dengan program pengolah kata, anak-anak dapat membuat dan mengedit surat, cerita, ataupun karangan. Oke anak-anak. Lanjut ya. Poin A. Membuat dokumen baru. Agar anak-anak dapat mengetik di komputer, pertama kali anak-anak harus menjalankan program pengolah kata. Anak-anak sudah mempelajari langkah-langkah untuk membuat dokumen baru di Microsoft Word pada bab 1, ya kan? Oke, kita coba sekarang. Oke, sekarang kita langsung buka Microsoft Word ya anak-anak ya. Caranya adalah kita klik menu Start di bawah dan kita cari di menu program ya anak-anak ya. Kita cari aplikasi Word-nya. Oke. Nah, ini dia Word-nya ya. Kita klik Word ini. Kita tunggu sampai muncul jendela baru ya. Nah, di sini kita pilih blank dokumen atau new, sama saja ya. Kita klik saja. Oke. Maka akan langsung tampil area putih yang berfungsi sebagai halaman kerja anak-anak ya. Sekarang kita akan mulai mengetik ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang cara menggunakan MS Word ya, dan kita akan mengetes ketika kita mengetikkan kata pada lembar kerja. Nah, saat ketikan kita mencapai batas ya, batas margin kanan, MS Word akan secara otomatis melakukan perpindahan baris ya anak-anak ya. Ini baris yang ini ya.
jadi dia akan otomatis berpindah ke bawah ya. Dan jangan lupa kita selalu memperhatikan penulisan huruf besar, huruf kecil ya anak-anak ya, dan tanda baca dengan benar. Oke. Poin B, menyimpan dokumen. Dokumen yang sudah anak-anak buat dapat disimpan. Untuk apa kita menyimpan dokumen yang telah kita buat? Tujuannya antara lain agar dokumen yang anak-anak buat dapat dibaca ulang. Anak-anak juga dapat meneruskan tulisan yang belum selesai anak-anak ketik. Ya. Untuk menyimpan dokumen, pertama kali anak-anak dapat memilih save atau save as. Ya anak-anak ya. Kita coba langsung. Oke, check it out. Oke anak-anak, setelah kita tadi sudah membuat dokumen baru, ya, kita sudah mengetikkan isi dari dokumen baru tersebut. Nah, sekarang lanjutannya adalah kita akan menyimpannya, anak ya. Langkah-langkah untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Oke, setelah kita selesai mengetik, kita klik menu file, kita pilih save atau save as ya, anak ya. Karena ini adalah file baru, maka kita akan pilih save saja. Oke. Setelah itu, kita cari folder untuk kita tempatkan ya file kita ini. Oke. Nah, di sini Bapak sudah buat nih folder baru yang namanya dokumen kelas 3 MS Word ya. Kita buka. Terus harap diingat kita harus kasih nama ya di dokumen baru kita ini. Namanya kita bisa menggunakan nama kelas nomor latihan ya. Nama kelas kita adalah 3B. Ya, atau 3A bisa juga ya. Kita berikan nomor latihannya. Latihan 1. Ya. 3B latihan 1. Oke. Lalu kita save. Nah, file tersebut sudah tersimpan pada folder yang sudah kita buat tadi. Oke, dengan nama 3B latihan 1 ya, anak-anak ya. Poin C, menutup dokumen. Setelah anak-anak selesai mengetik, tutuplah program pengolah kata ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, setelah selesai mengetik, kita akan menutup program pengolahan kata ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya anak-anak ya. Pilih menu file, ya. Pilih close. Ya anak-anak ya. Atau kita bisa memilih icon exit berupa tanda silang merah ya anak-anak ya di sudut kanan atas jendela Microsoft Word. Oke, kita klik aja silang. Dan otomatis aplikasi tersebut akan menutup ya anak-anak ya. Poin D, membuka dokumen. Bisakah dokumen yang telah anak-anak simpan dibuka kembali? Tentu saja bisa. Hal utama yang harus anak-anak ingat adalah lokasi atau tempat di mana file dokumen itu disimpan. Coba perhatikan langkah menyimpan dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sana tampak kotak kuning terbuka atau disebut folder. Pada contoh latihan sebelumnya, file disimpan di folder yang bernama dokumen. Umumnya, dokumen yang berisi pekerjaan disimpan di folder dokumen. Coba bayangkan, di mana anak-anak menyimpan buku-buku pelajaran di rumah. Anak-anak mungkin menyimpannya di meja belajar atau di lemari. Apa yang terjadi kalau buku-buku itu anak-anak letakkan sembarangan? Pasti anak-anak akan kesulitan dong menemukannya saat buku itu akan digunakan, bukan? Kira-kira seperti itulah fungsi folder. Folder adalah tempat di mana program dan file disimpan. Oke. Sekarang kita coba langkah-langkah untuk membuka dokumen ya, anak-anak ya. Check it out. Oke, tadi kita sudah belajar cara menutup Microsoft Word, anak-anak ya. Sekarang kita akan membuka file dokumen yang sudah kita ketik tadi. Oke. Caranya adalah kita dengan klik start,
cari program aplikasi Microsoft Word ya. Kita tunggu. Setelah itu kita bisa memilih ya, pilih open ya. Terus kita cari pada folder yang tadi sudah kita simpan ya, pada dokumen kelas 3 MS Word. Oke. Nah, di situ ada file 3B latihan 1 yang sudah kita ketik tadi ya anak-anak ya. Kita klik terus kita open. Oke. Ini adalah cara untuk membuka file dokumen ya anak ya. Bisa juga kita langsung masuk ke explore ya, dimana sih kita menyimpan foldernya ya anak ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara untuk membuka file dokumen yang sudah kita ketik. Oke, ini adalah cara dari dalam aplikasinya, langsung kita buka. Oke. Poin E, mengubah atribut huruf. Adakah yang serupa di bumi ini? Tidak ada, bukan? Bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Semua diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan keunikannya masing-masing. Perbedaan itu menjadikan dunia penuh warna. Bayangkan, jika dunia ini dihuni oleh makhluk dan benda-benda yang sama. Wah, pasti sangat membosankan kan? Coba perhatikan teks berikut ini. Bagaimana menurut anak-anak? Teks yang berbeda-beda itu terlihat menarik, bukan? Di MS Word, anak-anak dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf yang anak-anak suka. Ayo kita pelajari beberapa atribut huruf di program pengolah kata ini. Atribut huruf ini dapat berupa jenis, ukuran, warna, dan gaya huruf. Oke, mari kita langsung praktekkan ya anak-anak ya. Check it out. Oke, sekarang kita akan mengubah atribut huruf ya anak-anak ya. Tapi kita buat dari baru aja. Oke, kita buat dari dokumen kosong ya, atau blank dokumen. Nah, sekarang kita akan mengetik pada halaman 35 ya anak-anak ya, buku TK kelas 3-nya. Oke, kita klik ya, pelangi ya. Pelangi. Alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Oke, nah setelah kita mengetikkan teks ya, sekarang kita ganti lirik lagu Pelangi ini ya. Yang pertama kita labur dulu ya, kita pilih bold biar tebal ya, baru kita pilih satu-satu, kita ganti warnanya di tiap hurufnya. Oke, kita bisa ganti warnanya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ya, apa yang kita suka. Oke, anak-anak juga bisa langsung mencobanya di rumah ya, langsung kita praktekkan. Oke, terus yang kedua kita kasih biru, yang ketiga mungkin kita kasih merah atau hijau ya. Ini merah karena katanya adalah merah. Terus kuning, kita kasih kuning. Kita kasih kuning. Hijau, kita kasih hijau. Oke. Di langit yang biru. Pelukismu agung, kita kasih warna oranye. Siapa gerangan, kasih warna hijau. Pelangi, kita kasih warna ungu ya. Dan ciptaan Tuhan kita kasih warna merah ya, merah. Oke,
Oke, nah, bisa Nana lihat ya, warnanya kan benar ya. Ini kita paragraf spacingnya kita hilangkan ya, biar lebih cantik ya. Seperti kemarin kita sudah belajar kan tentang ngezoom ya, ngezoom ini, zoom, kita bisa zoom biar tulisannya lebih jelas ya kelihatannya. Oke, seperti biasa setelah selesai kita membuat atau mengubah atribut huruf pada lirik lagu Pelangi-Pelangi, kita save ya, kita save ya, kita buka, kita cari folder dokumen kelas 3 MS Word ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang menyimpan kelas 3B latihan 1, sekarang kita buat kelas 3B latihan 2. Nah ya, save. Oke. Nah, setelah kita sudah merubah warnanya, sekarang kita akan mengganti ya jenis hurufnya. Oke, kita akan coba ya. Pelangi-pelangi ini kita akan gunakan ya, bisa jadi kelihatan itu kita perbesar hurufnya, besar. Oke, setelah itu kita ganti huruf bawahnya, kita ganti dengan bentuk yang berbeda ya, kita besarin lagi 12, lanjut lagi kita ganti dengan huruf yang lain ya, kita coba semua huruf. Oke, jenis huruf itu banyak sekali ya anak-anak ya, anak-anak bisa mencari huruf-huruf atau font-font ini pada internet. Oke, bisa diketik di Google, download font ya, download font gratis, nanti akan banyak sekali pilihan font-font yang ada di internet, bisa di download dan bisa diinstal langsung pada Microsoft Word yang anak-anak miliki. Oke ya, saya gunakan semua jenis huruf, saya gunakan semua. Ini jenis hurufnya sudah sesuai ya, jadi kalau kita pilih ini otomatis font yang ada di lembar kerja kita tuh akan berubah. Oke, sesuai dengan apa yang kita pilih anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan memberikan efek ya, kita gunakan ini untuk huruf miring, terus yang ini kita kasih garis bawah, yang ini kita kasih huruf tebal ya, nah ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk ukurannya pun kita bisa buat per kata ya, contohnya kita besarin hurufnya 20, size nya ya, ukurannya ada 20, terus yang merah kita buat ukurannya 16 ya, yang kuning kita biarkan aja 11 dan sebagainya. Kita bisa merubah semuanya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa taruh di atas ya, di atas, terus kita bisa buat ini di bawah ya, sesuai sama bentuk dari ikonnya ya, subscribe ya, very small, tipenya adalah very small, jadi bisa di bawah sendiri. Oke, dan lain sebagainya, kita bisa mencoba semuanya. Oke, setelah seperti ini kita tinggal pilih menu save aja atau Ctrl S ya anak ya, save. Oke, kita close dulu. Poin F, mengatur paragraf ya anak ya. Perhatikan cerita berikut ini. Dapatkah anak-anak menyebutkan berapa paragraf yang ada pada karangan berjudul Taman Sekolah tersebut? Ya, betul. Cerita tersebut terdiri atas 2 paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf di MS Word juga mempunyai pengertian yang sama,
yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf. Ya, yang sudah Bapak jelaskan kemarin, yaitu align text left, kegunaannya adalah agar teks rata kiri, center, kegunaannya untuk membawa teks ke tengah, align text right, kegunaannya adalah agar teks rata kanan, dan justify, kegunaannya adalah agar paragraf rata kiri dan kanan. Oke, biar tidak berlama-lama, kita akan coba langsung praktikan ya anak-anak ya. Check it out. Sekarang kita akan mengatur paragraf ya. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Ya. Kita buat file baru seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetikkan judul cerita, oke, yang ada di buku halaman 37 ya anak-anak ya. Judul cerita anak dalam cermin. Penulis Enid Blyton. Pesan moral, kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Ya. Nah, sekarang kita akan meletakkan teks di tengah ya. Kita akan blok teks terlebih dahulu dan kita pilih center, oke, atau bisa kita gunakan pada keyboard Ctrl plus E ya. Pilih. Nah, file ini kita simpan ya anak-anak. Seperti biasa kita save, kita pilih disk PC, kita cari dokumen ya, kita cari dokumen kelas 3 MS Word ya, kita simpan dengan nama 3B latihan 3 ya. Paragraf ini kita bisa ganti ya anak-anak ya. Mungkin kita bisa pilih rata kanan atau rata kiri atau rata tengah ya anaknya. Kita bisa pilih rata kiri, rata kanan, atau rata tengah ya, sama aja semua. Setelah ini kita langsung tutup ya, seperti biasa kita close. WNG menyalin teks. Terkadang saat mengetik dokumen, anak-anak menyukai kata atau kalimat yang ditulis berulang. Anak-anak dapat melihat hal itu pada penulisan lirik lagu atau puisi. Untuk menyingkat waktu, anak-anak tidak perlu menulisnya berulang kali. Anak-anak dapat menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Fitur copy bekerja seperti mesin fotokopi. Pernahkah anak-anak perhatikan cara kerja mesin fotokopi? Mesin fotokopi dapat mencetak berlembar-lembar kertas dan kertas aslinya tetap ada. Fitur cut berguna untuk menyalin tanpa menyimpan objek aslinya. Dapat diandaikan seperti ketika anak-anak mengunting bagian tertentu dari sebuah foto atau gambar atau lembaran berita. Anak-anak dapat menampilkan objek yang telah anak-anak copy dan cut menggunakan paste. Oke, lebih jelasnya kita akan langsung praktekannya anak-anak ya. Cekidot. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menyalin teks anak-anak ya. Seperti biasa kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Setelah itu kita buat ya dokumen baru. Oke, kita ketik sekarang. Kita akan menggunakan copy dan paste ya anak-anak ya. Ada bermacam-macam jenis lagu, misalnya lagu daerah, lagu anak-anak, dan lagu wajib nasional. Ayo kita menulis lirik lagu dengan menggunakan MS Word. Oke, ketiklah teks di bawah ini, kemudian tekan tombol enter ya. Kita ketik dulu ya. Padamu negeri kami berjanji. Ketika kita menekan tombol enter,
posisi kursor ini akan berpindah ke bawah ya, ke baris baru ya anak-anak ya. Blok teks padamu negeri sampai pada kami ya, padamu negeri kami. Terus kita pilih copy ya. Terus kita paste di bawah ya, kita paste. Oke. Terus kita ketik lanjutannya ya, kami berbakti. Setelah itu kita enter lagi, kita paste lagi. Oke. Kami mengabdi, kita enter lagi karena setelah padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri anaknya, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, kita tekan enter lagi, kita copy bagimu negeri, kita paste di bawah ya, pasti. Oke, nah kita blok ya judul lagu yang ada di baris terakhir. Oke, kita pilih icon card, kita pastikan pada baris pertama ya, kita paste untuk menyisipkan judul lagunya di atas ya anak-anak. Setelah itu kita klik icon save ya, atau kita bisa pilih Ctrl plus S pada keyboard ya. Kita save. Seperti biasa kita cari folder kita ya di My Dokumen, terus di dokumen kelas 3 MS Word kita ketik di sini kelas 3 latihan 5 ya, terus kita save. Oke, sekian dulu ya pembelajaran TIK dari Bapak. Semoga apa yang sudah anak-anak pelajari dari video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Nah, untuk tugas ya, anak-anak pelajari kembali apa yang sudah Bapak sampaikan pada video pembelajaran ini. Dan setelah pembelajaran ini, nanti Bapak akan share Google Form ya anak-anak ya, pada grup WA seperti biasanya. Oke, 1 jam setelah video pembelajaran ini Bapak share. Oke, sekian dulu ya anak-anak dari Bapak. Semangat, ingat selalu mencoba dan belajar, karena ketika kita tidak mencoba maka kita tidak akan tahu apa hasil dari pembelajaran kita ini. Oke, dadah semuanya.